assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Comika spesial hari ini sebagai hari bentuk Hari Siswa Bandel Sedunia. Mantap. Kita akan bahas cerita-cerita tentang siswa-siswa bandel yang kita bandel bukan karena kita jahat, tapi emang karena kita bandel aja. Bandel dan jahat itu tidak bisa Gue nggak yakin Alip bandel deh. Kayaknya Alip jahat deh zaman dulu. Kagak bang. Kita bandelnya kagak ngapa-ngapa bang. Masih baik bandelnya. Gue minder sendiri nih. Yang biasanya malakin orang di toilet gitu loh. Iya. Kagak. Kita malakin kagak duit bang. Contekan doang. Apa tuh? Contekan doang. Kagak bahaya kita mah. Kagak, gue minder nih, gue paling tua sendiri, gue angkatannya jauh bener, kenakalan zaman tua sama kenakalan lu pada jauh banget dah. Gue SMP tahun 91, tahun 91 lu umur berapa? Gue belum lahir. Belum lahir. Allahu Akbar, jauh bener angkatan kita, emang anjing nih acara nih. Ya udah dah, gue nurut aja Marinda. Kalian juga Mas Panji, kita beda dong, Dipo lebih jauh lagi. Kenapa ke Dipo? Ini jaringan saya nih, halo. Aman. Aman Bang Rin. Okay. Halo, bohong aja lo. Mantap. Ngeblank. Soalnya beberapa teman-teman di sini ini ngelak nih. Iya. Jadi hari ini teman-teman semua kita bakal bahas tentang kenakalan kita di masa sekolah. Kali ini kita kedatangan Adit MKM, juga ada Alif Baihak, dan senior kita Mas Panji Pragiwaksono. Mantap. Ya. Kita mulai dari yang paling muda deh di sini. Siapa? Mas Panji. Jangan. Bagus. Alif dulu deh. Bagus. Boleh. Nanti kita bandingin kenakalan kita sama kenakalannya Mas Panji. Karena ini SD, SMP, SMA yang kita bahas, Rin. Bebas, kenakalan semasa sekolah aja. Yang paling membekas aja Mas Panji. Karena kan Mas Panji udah senior banget nih di kita nih. Mungkin teman Mas Panji nggak ada tuh main HP ngirim-ngirim gambar-gambar orang putusin kepala gitu ke guru mungkin nggak ada gitu. Anjing. Gimana Lip? Apa kenakalan yang paling membekas nih sampai sekarang ini? Gua jadi waktu kelas 3 nih Bang, gue pernah, jadi itu hari pertama gue UAS yang menentukan nilai kelulusan. Hari Senin. Gua UAS diawas sama guru yang killer banget. Intinya yang bikin gua nggak bisa nyontek, yang bikin nilai gue jelek di hari itu tuh. Nah, gua sama teman sekelas gua nih bertiga itu stres parah hari itu, stres kacau. Pas pulang itu gua ambil motor ranking Bang di parkiran. Terus itu ranking, gua nggak tahu ya kenapa gua ngelakuin ini pada saat itu, dan gua ketika inget anjing gua dulu norak banget. Ranking nih tiga-tiganya gue masukin Bang ke lapangan, gue puterin. Pas gue mau keluar, dijegat sama guru sejarah. Guru sejarah, gue lupa tuh namanya tuh, guru sejarah jegat gue kan. Maksud kamu apa, Lip? Masukin motor kayak gini. Mohon maaf ini Bu, saya mau COD pelek sama guru BP nih Bu. Iya. COD pelek sama guru BP. Hanya bohongan. Enggak, ini serius, tapi ini terjadi. Ketika gua keluar itu bawa ranking ya, habis muter-muterin lapangan, gua geber-geber, itu kan satu sekolah gua ngebul ya jadinya. Asep pada saat itu udah kelas 3 doang tuh yang masuk. Kelas 1, kelas 2 libur. Karena kan UAS tuh. Hukuman buat gua adalah dari hari, kan itu hari Senin, hari Selasa sampai seterusnya, itu gua ujian di ruang guru Bang. Parah banget Bang. Itu yang ngebuat gue, astagfirullahaladzim, nilai gue jadinya seminggu ini udah dah jelek semua dah. Tapi ternyata itu malah membantu nilai gue, karena pada saat gue ujian di ruang guru,
Itu guru nggak ada yang merhatiin gua, mantep. Anak nakal emang bener. Gue inget banget bang, itu hari Selasa, hari pertama gue dihukum itu Selasa. Itu mata pelajarannya MTK. Gue dihukum bertiga. Pas MTK, satu kelas gue itu nilainya jelek semua bang, karena yang ngawas waktu itu gurunya killer, yang ngawas kelas gue. Kan gue waktu itu nggak di kelas, gue di ruang guru. Tapi nilai MTK gue 8, gue bertiga. Satu kelas gue nilainya 3, 4, anjir. Dan kalau lu bertanya-tanya bagaimana cara gue mencontek, itu gue nggak nyontek ke temen gue ini. Kan gue di ruang guru itu kan, ruang guru kan luas tuh. Dipisah jauh tuh gue, temen gue di sono, yang satu lagi di sono. Gue nyonteknya lewat HP. Karena kalau nyontek temen gue juga dua-duanya dongo juga dong. Iya bener, masuk akal. Tapi gue punya kesempatan buat ngelihat handphone karena di ruang guru waktu itu tuh sisa guru berapa ya, kalau misalkan UAS itu sisa guru di ruang guru tuh sedikit dan mereka tuh pada sibuk masing-masing bang, pada kayak mungkin ngurusin nilai atau apa, ada yang ngerumpi. Kita tuh nggak diperhatiin di situ. Mereka pikir udahlah nggak usah diawas orang tolol-tolol, padahal gue bisa nyontek lewat HP anjir pada saat itu. Bisa nyontek lewat HP. Itu yang pertama bang. Nah kalau yang kedua, gue ada nih bang, cuma bukan gue yang dihukum. Ini guru gue jahil banget bang, guru TIK. Waktu UAS, dia naruh HP-nya di keranjang spidol. Ditaruh kan sama dia. Terus dia speak nih. Mas, dia suka manggil murid-muridnya Mas sama Mbak. Mas, Mbak, saya tinggal dulu ya. Saya mau ke toilet. Kata dia gitu, guru TIK nih, inget banget. Mukanya mirip Jokowi. Kalau misalkan itu ntar gue screenshotin. Kenapa mirip Jokowi? Mirip bang, beneran, ntar gua kasih lihat dah gambarnya. Ke toilet lah dia nih, si guru gue ini. Set, ke toilet. Pas kelar dari toilet dia balik lagi kan ke ruangan. Set. HP-nya dia diambil nih dari keranjang spidol. Di play. Jadi dia selama itu ngerekam bang. Lucu banget. Luar biasa. Hebat itu guru, respect. Itu guru TIK tuh bang. Gurunya emang dulunya anak Badung gua rasa tuh. Kayaknya bang, asiknya dia nggak ngehukum abis itu. Itu soal guru. Nah ada lagi temen gue, kalau gue kan emang nggak ngerokok ya bang, jadi mungkin nggak ngerasain dihukum karena ngerokok. Temen gue ada bang, Uset, kan ke gap ngerokok ya di kamar mandi, Satu orang nih ada namanya Temon. Gap, pas dia ke gap ngerokok, rame tuh anak-anak, Temon ke gap ngerokok, Temon ke gap. Di ruang BK nih dia, di ruang BK. Nah, ruang BK gue tuh ada jendela yang ketika kita bisa gitu ngelihat ngelongok tuh orang di dalam kelihatan bang. Si Temon dihukum apa? Dibeliin jinggo kan sebungkus sama guru gue, dibeliin jinggo. Dibukain. Nih lu habisin, kata guru gue tuh yang laki. Nih lu habisin katanya. Serius pak, nih habisin. Iya. Sama dia dibakar pak, itu rokok bang dibakar, dimain-mainin bang, diputer-puter, anjing malah jago gitu, dibikin ya kan. Terus kalau orang ngerokok tuh yang diteken yang gitu. Ya begitu dah pokoknya. Amandel. Nah, guru gua mungkin ketika digituin ngerasa, ya ini anak malah songong. Si Temon bang, temen gue, ya udah kamu tunggu sini. Guru gue keluar tuh ke parkiran, ngambil helm full face. Terus dibakarin rokok jinggo 3 biji bang. Kamu isep 3-3-nya, kata guru gitu. Kamu isep 3-3-nya sekarang sambil pakai helm. Diisep tuh bang, dalam-dalam. Udah sini rokoknya. Ditaruh rokoknya, helmnya ditutup bang sama guru gua. Udah tuh bang, habis itu buset mukanya dia udah kayak orang habis kebakaran hutan. Kacau. Coba lu cek sekarang deh, jangan-jangan udah nggak ada tuh manusia tuh, udah sakit tuh paru-parunya rusak tuh gara-gara guru lu tuh. Gila itu kali. Batuk-batuk parah banget bang. Gua aja di luar ngeliatin sampai buset mau ketawa tapi ngeri ketahuan. Itu gua nahan ketawa bang di luar ngeliatin dia. Itu guru kayaknya sama badungnya sama murid-muridnya dah. Harusnya gurunya Alip nih dipanggil ke sini untuk kasih tahu kenakalannya mereka ketika remaja. Guru gua ada bang, namanya Pak Habib bang. Lu ntar dulu, cerita panjang bener Lip, yang lain juga punya cerita kali, udah gila lu. Maaf bang. Karena Alip masih kental banget, masih ingat banget kejadian-kejadian sekolahnya. Masih muda soalnya. Ya gitulah bang kurang lebih.
Langsung ditutup. Karena kalau kita kalau tanya Alif, diceritain tuh dari kelas 3, kelas 2 sampai SD ada aja tuh kenakalan kayaknya. Emang di checklist gitu. Kalau naik kelas kayak, aku kok belum nakal ya? Aku harus nakal nih. Prestasi apa ekskulnya nakal sekolah. Kalau Mas Adit Pembinanya NKM tadi. gimana? Mas Adit Kalau NKM aku tuh- apa nih kenakalannya nih? Aku tuh nggak punya cerita nyontek kayak Alif atau teman-teman yang lain karena dulu waktu sekolah aku tuh anak yang pinter gitu. Anak yang kalau misalnya MTK tidur tapi kalau ulangan dapat 100 tuh, tau gak sih? Ah, ini Anak-anak anak-anak gitu. yang kami benci nih. Gua sama Alif mungkin Nah. kayak gini-gini nih. Setuju Bang. Bawaannya pengen gua Sama, keplak nih. Cuman sekarang satu komunitas sih jadi susah. Dulu bahkan ya waktu kuliah dulu sempet aku tuh tidur di salah satu kelas gitu, salah satu kelas kalkulus gitu. Terus dosennya karena udah apal sama aku gitu kan, kayak wah anak ini emang tidur nih, emang hobinya tidur tapi nilainya terlalu bagus gitu. Akhirnya dosennya inisiatif ngajak yang lain, ayo kita tinggal Adit yuk, kita pindah kelas yang lain gitu. Terus bangun-bangun aku sendiri gitu kayak anjing, ditinggal beneran. Nah, jadi aku tuh nggak punya pengalaman kayak nyontek gitu, nggak punya. Tapi aku pernah punya pengalaman nyontekin. Nah, jadi aku jadi sumbernya. Nah, aku tuh dulu waktu SMP masih anak baik-baik lah, masih kayak nggak tahu apa itu kenakalan gitu. Seenggaknya kelas 2 masih kayak gitu. Kelas 3 baru tahu, oh bokep gitu. Nah, kelas Patokan 2, kenakalannya bokep lagi. Sederhana bener, gue tahu iya bokep aku sederhana SD. sekali. Maaf ya teman-teman ya. Jadi kelas 2 itu aku pertama kali nyontekin orang dan apa ya, hati nurani itu kayak merasa bersalah gitu loh bang, kayak apa? Bangsat banget. Karena nggak pernah nyontekin kan, ini pengalaman pertama kali nyontekin orang gitu. Terus temanku tuh tolol gitu, minta contekan. Biasanya kan kalau minta contekan itu kasih kertasnya yang kecil gitu kan, dia tuh kertas diambil tengah gitu, diremes gini, terus dilempar di jawaban matamu. Ini gede tuh, ini gede maksud, ini ngedulunya gimana anjing? Terus akhirnya ya aku contekin kan, aku tulis jawabannya. Nah balikinnya ini bang, balikinnya kan aku nggak tahu gimana skill balikinnya kan. Jadi kayak ya udah aku giniin pelan-pelan gitu, terus guruku tuh lihat kayak anak ini sebenarnya anak baik-baik, dia pasti dimanfaatkan. Terus kayak nggak jadi bu, nggak jadi. Jadi saya makan bu, saya makan. Adit MKM ini tidak cocok melakukan kenakalan. Mukanya aja kayak nggak pernah nakal deh. Kalau Alif kan kelihatan banget tuh badungnya dari Tampang. Gue malu sendiri nih, cerita gue aneh. Oh tapi ini bang, kalau tadi bilang kenakalanku bokep itu biasa, menurutku luar biasa bang. Karena di waktu itu ya, itu kan kayak dulu aku sekolah di kampung gitu, kayak di Kediri gitu, di kota kecil di Jawa Timur. Nah, dulu internet tuh masih belum marak kayak di kota-kota besar. Jadi yang ngerti internet tuh cuma dikit. Dan di situ saya jadi pedagang bokep. Mantap. Respect. Ini dia yang kita nanti dari Adit MKM. Kita nanti ini. Semua gitu kan. Keterbukaan informasi. Downloadin, terus di burn di CD gitu, terus dijual ke teman-teman gitu kan. Darah Cina bergulir di darah saya. Tidak mau rugi. Bagus. Semua ongkos warnet harus dibayar teman-teman. Mantap. Respect. Entrepreneur dari muda, respect sekali. Kalau gue tuh hampir kayak gitu, tapi hasil karya sendiri. Jadi gue dari SMP sampai SMA itu sering kena masalah karena komik yang gue bikin ketahuan sampai ke guru. Komiknya bokep semua. Dari dari SMP ke SMA, gue tuh selalu SMP lebih ekstrim. Kalau SMP tuh bener-bener bokep, sebokep-bokepnya bokep gitu. Bayangin gimana sih? Mantap. Kayak bokep. Jadi Bang Panji bikin komik bokep bang? Iya, jadi dulu punya gua akun di faku.net nggak? Boro-boro bro, belum ada internet dong zaman gue dulu. Belum ada ya. Jadi yang tahu faku.net teman aku di sini. Jadi dulu tuh ya, buku tulis kan ada yang tebel, ada yang tipis kan. Nah yang tebel tuh gue paling seneng karena halaman tengahnya tuh gue cabutin tuh celek 5 kali, terus gue staples, terus gue gambar. Aduh, itu gue kalau inget-inget sekarang ngapain gue malu banget tuh gambar-gambar kayak gitu.
Nah, waktu SMA gue juga pernah bikin komik bokep, tapi lebih komedik gitu. Jadi ada seorang pria yang punya alat kelamin bernama Wawan. Kayaknya gue pernah bahas juga di salah satu episode podcast Comika. Nah, si Wawannya tuh punya kesadaran tersendiri gitu. Jadi si yang punya badan orang baik-baik, Wawannya nggak beres gitu. Jadi kerjanya selalu keluar dari bungkusnya, bener-bener segede kepala manusia gitu, set gitu. Terus ngomong sendiri gitu. Nah, itu sering banget tuh disita sama guru. Apalagi dulu gue sekolah Katolik kan. Jadi gue harus masuk ke ruang moderator, ketemu sama pastor. Diomelin sama pastor soal bokep. Udah beda agama, ngomongin mana nih gue mesti ya. Agamanya nggak sama, tapi gue kalau nggak turutin salah juga, yaudah gue turutin aja. Itu gue nggak ada tawuran pun, gue pernah kena masalah sama tawuran, tapi bukan karena gue yang tawuran, gue cuma ikut ngetawain. Jadi di sekolah gue kan, SMA gue kan Gonzaga tuh, depannya Jalan Pejaten Barat tuh sering macet pada zamannya. Terus udah gitu, ada sekali waktu kami lagi ulangan, jadi anak-anak lagi pada rame, terus di depan Gonzaga tuh tiba-tiba ada yang teriak, Gons anjing gitu, terus gitu, terus ketawa, tiba-tiba ketawanya hening, macet. Jadi macet lampu merah. Jadi mereka habis teriakin tuh berpikir bisa ngebut. Ternyata ketahan lampu merah. Kami semua tuh denger ketawanya tuh hilang gitu. Gons anjing. Hahaha. Gitu. Semuanya pada maju ke depan, bawa batu, bawa kayu, bawa bambu, segala macam. Oh, itu abis, itu mobil abis, dipukulin, dihancurin kacanya. Gue cuman ketawa aja dari pinggir. Tapi waktu akhirnya ketahuan itu anaknya Hayono Isman, Menteri Pemuda dan Olahraga pada zaman tersebut. Satu sekolah ditanya waktu upacara bendera, siapa yang waktu itu ikut ngerasakin mobil anaknya Pak Hayono Isman maju aja dengan jantan. Semua laki-laki maju ke depan. Akhirnya semuanya kena kasus. Tapi udah, itu juga gue cuma ngetawain doang, gak kayak ikut ngapa-ngapain. Paling mentok tuh itu, tawurannya gue tuh paling mentok itu. Anak baik-baik gue. Mas Panji, itu komiknya sekarang masih ada nggak? Atau udah dijilid kali ya? Gua jadiin buku. Yang SMA ada di sekitaran sini nih. Sebentar ya, lu ngoceh, gue cari dia, lu ngoceh. Kagak, itu jangan-jangan komiknya dikoleksi sama gurunya Bang Panji. Iya, bisa jadi. Mungkin dari dulu itu referensi bokepnya mungkin majalah, CD mungkin udah ada kali ya. Tapi kalau ini kan ada imajinasi banget tuh, ada titik namanya Wawan. Iya, makanya awalnya dimarahin terus tapi dibaca-baca. Lucu juga nih Panji, tapi mau support kayaknya salah, nggak disupport anaknya berbakat gitu. ini kalau gurunya Bang Panji nontonin Bang Panji udah sukses gitu kali ya dalam hatinya. Anjing, lu kan dulu tukang bikin komik bokep bangsat. Sekarang jadi bagus. Biasanya apa aja nih? Apa? Hukuman-hukumannya apa aja biasanya kalau di sekolah lu dulu? Kalau di sekolah gua mah rata-rata sama Bang. Paling parah ya dikeluarin. Kalau misalkan enggak, waktu itu ada Bang kegep kayak gini juga ada. Kegep kayak gini. Nah, itu. Tangannya kejepit gitu, dia sambil jalan tangannya dijepit. Gue gini, tangan gue gini, tangan gue gini. Kalau gini nggak dihukum. Kegap ngeos Bang, parah banget. Itu mau SMP lagi, zaman SMP, mau UN. Dan akhirnya, nah menurut gua kurang fair kalau misalkan mau dikeluarin. Menurut gua dua-duanya. Karena pada saat itu yang dikeluarin yang cowoknya, yang ceweknya enggak. Kata gue culun, tapi ujung-ujungnya dua-duanya keluar, ding. Dua-duanya keluar. Yang cowoknya dikeluarin gara-gara kelakuannya, yang ceweknya keluar sendiri gara-gara malu, hamil. Astaga. Gue pakai headphone tiba-tiba denger hamil nih, kenakalan siapa dia hamil nih? Ale pasti nih ngambilin anak orang nih. SMP Bang, bukan gue. Gue pakai headphone tiba-tiba denger hamil, kaget, gue panik, gue brengsek. Kenakalannya temennya, kenakalan sendiri nggak mau diakui Bang. Rina Hermana gue nggak ketemu, tapi nanti kalau ketemu gue foto, kita jadiin thumbnail ya. Boleh Bang. Komik kenakalan semasa Mas Panji. Mantap.
Karena kemarin gue sempet ngeliat, Panji, apa lupa ya. Guru lu WA gue nih bang. Bangsat, Apa? kenapa guru gue WA lu anjing? Ini lanjutannya ada nggak katanya? Dulu itu komiknya strip atau series Mas Panji atau udah jadi panjang gitu berapa halaman? Berseri. Jadi formatnya tuh kayak apa ya? Lebih kayak Dragon Ball formatnya. Tahu nggak? Iya. Jadi bukan komik strip kotak-kotak chapter gitu. 2, Iya. ya. Iya, jadi kayak Dragon Ball. Bener-bener strukturnya tuh struktur Dragon Ball. Terus apa namanya? Ntar ada satu cerita apa namanya dia ketemu cewek cakep banget. Nanti ada cerita ketemu cewek cakep banget, terus ceweknya kabur, terus ada cewek jelek diembat. Begitu mulu, ganti mulu. Satu buku tulis. Aduh, gue juga sampai malu sendiri ngapain gue bikin kayak gitu. Dulu gue ini berusaha untuk diterima kan gue kan. Jadi kan waktu gue masuk Kolese Gonzaga, gue tuh datangnya dari negeri, sekolah negeri. Jadi isinya teman-teman gue tuh nggak ada yang masuk sekolah itu. Jadi gue benar-benar nol teman lama. Jadi gue berusaha untuk diterima sama lingkungan, dan cara paling mudah diterima lingkungan kan adalah sesuatu yang berhubungan dengan lucu-lucu, jorok-jorok, porno-porno. Akhirnya komik itu melegenda. Pindah agama bisa bang sebenarnya bang. Gue udah gila kali lu masuk ke pindah agama bangsa. Bisa ikut Katolik. Kenapa jadi tiba-tiba pindah agama? Ikut Biar diterima ya, biar di respect. Emang kalau pindah agama bisa bang. Ayo bang. Emang kalau pindah agama itu gambarnya dibolehin. Siapa tahu ya, ternyata kan gue nggak tahu ya. Kan gue nggak tahu. Iya. Saya mau berhenti ngomongin agama orang nggak mau. Jadi kasus saya. Saya sama agama sendiri aja kasus. Kalau saya waktu dulu sekolah bandel justru karena agama ini. Astaga Tuhan. Kenapa bang? Jadi Di kan Padang sekolah, soalnya ya. Iya, jadi waktu itu SMP itu rutin sholat zuhur berjamaah. Nah, gua jamaah kita tuh satu kelompok ber5 orang, deket-deketan semua. Nah, biasalah kalau udah sujud duduk tahiyatul akhir itu kan jempolnya suka nyolek-nyolek tuh. Geli terus satu orang ketawa, 5 orang ini pasti bakal ketawa karena kita udah nahan-nahannya gitu. Jadi udah udah kayak gitu tuh, udah bunyi-bunyi. Tapi waktu itu ada guru yang merhatiin. Jadi ada guru cewek yang merhatiin kita waktu sholat. Nah, temen gua dia udah nggak fokus, udah nggak khusyuk. Jadi dia duduk kayak laki itu tapi matanya ngeliat gitu. Wah, ibu ini ngeliat gitu bro, ibu ini ngeliat gitu bro. Mampus nih, habis ini kita mati. Lari ke WC ya, oke. Jangan bareng. Jadi waktu sholat itu tahiyatul akhir kita udah nyusun rencana. Kita mencar aja lu di sini, lu jangan sama gitu. Pada akhirnya ibu itu tahu, jadi udah ditandain. Ini Rin, ini si Refli, ini si ini diambil semua, disuruh push up kita ber5 di ruang guru waktu itu, di ruang BK disuruh push up, terus ditanyain kenapa kamu sholat itu bercanda, kamu nggak tahu kamu bersama Allah gitu, yang kayak gitu. Mati lo. Ya kita salah bu, kamu tuh tidak diajarkan di rumah ya sholatnya atau ya bu, kita ya mau gimana, kita namanya anak kecil masih bercanda waktu sholat. Ya dulu gue nggak berani, dulu waktu gue SD, teman-teman SD gue juga pada kayak gitu semua, pada badung kalau lagi sholat, tapi gue nggak berani, soalnya guru gue namanya Bu Rosdiah, jari kakinya hilang atu. Buat gue horor banget untuk anak SD. Jadi ibu itu sakit gula, diamputasi salah satu jari kakinya. Kebayang gak sih? Buat anak SD kan horor banget yang ngeliat ada ibu-ibu jarinya hilang atu. Gue nggak berani aneh-aneh gue sama Bu Rosdiah waktu itu. Galak agama tuh. Gue pernah tuh bang kayak gitu. Kalau ini gue yang ngelakuin bang. Nah ini. Sholat Jumat pas SMP. Nah SMP gue gedungnya kecil banget bang. Musola sama parkiran guru tuh deket banget. Kayak cuma nyebrang doang gitu, cek udah parkiran guru. Gua kalau misalkan sholat Jumat pas SMP itu bang, selalu ambil paling belakang deh bang, di luar tuh, di teras tuh. Pas mulai sholat nih, ini ide teman gua, tapi yang ngelakuin gua iseng biasa kan dia. Ada namanya Onyon. Nih Onyon ini orang paling asik sedunia dah. Nama teman-temannya Alip lucu-lucu semua ya. Onyon. Wah dia asik banget bang. Dia tuh sampai pernah dibully fisik aja tuh dia nggak marah. Sumpah asik banget. Nah
Pas doi sudah mulai sholat nih, udah rakaat pertama kan udah takbiratul ihram tuh. Kalau ini kan nggak bisa ngapa-ngapain tuh bang ya. Kalau udah gini ya, set. Sama gua sama bocah gua bang, dipasangin helm bang. Lucu banget. Wah parah, lucu banget. Kenapa dipasangin helm? Si Onang ini Astaga Tuhan. bener-bener orang yang kalau sholat ya husu dia. Nggak mau dia tuh, nggak mau ngelepas gitu, ulang lagi dari awal nggak mau. Pakai helm dia tuh sholat. Yang seru pas lagi sujud bang, paling berisik sendiri ya kan, jedak. Gua dihukumnya waktu itu berempat tuh gua tuh yang idein, padahal mah yang masangin gua, cuma kan yang idein yang ikut nyelonong ke parkirannya kan gua berempat tuh. Itu hukumannya pada saat hari itu tuh kan itu hari Jumat. Gua sampai pulang tuh di kelas dipakein helm bang, jadi belajar pakai helm tuh di kelas tuh. Nggak terlalu parah sih itu hukumannya kalau menurut gua, malah lucu gitu. Cuma dulu tensin bang, di kelas pakai helm tuh kayak diliatin orang, iya aneh banget. Tensin dulu. Harusnya waktu itu ada yang moto tuh temen lu yang lagi Jumatan pakai helm terus di posting di sosmed, Daft Punk masuk Islam. Ini alasan Daft Punk bubar. Ternyata salah satunya Tambah masuk kata Islam. agama bro. Musik haram. Ngeri banget, gila. Gue sebadung-badungnya gue kayaknya nggak kepikiran ada orang Jumatan gue pakein helm, udah gila kali. Itu lucu banget. Korbannya masalahnya enak banget bang, nggak pernah marah doi. Gokil. Tawuran nggak pernah, Lip. Tawuran. Korbannya nggak marah, Tuhan yang marah bro. Mampus lu. Ntar dulu Tuhan siapa nih Adit? Tuhan lu, Tuhan gue nih. Iya. Iya juga ya. Aku masih bingung soalnya. SMA pukul-pukulan doang kalau SMA, nggak sampai tawuran pakai barang gitu kalau SMA gua. Pukul-pukulan doang, buset dah. Pukulan di gang kopi bang. Cuman pukul-pukulan. Ribut ya kan, pukul-pukulan sama 98 nih. Nggak pakai barang. SMA yang musuh gue cemen bang, ngundang gembelan. Culun banget. Udah gitu Norak banget. Jadi itu gang kopi tuh bang ya, itu gang yang bener-bener kiri kanannya tembok bang, nggak ada tuh warung, nggak ada apa. Nah cuma temboknya ini tuh tembus ke rumah warga nih. Jadi pas ada rame-rame kita ribut tuh warga manjat bang di tengah-tengah. Dong misahin. Apaan nih? Misahin gitu bang, misahin pakai apa sih namanya tuh yang kata codok buat trisula ya. Oke, Trisula. Tetangga lu itu Aquaman. Pokoknya yang misahin gue inget banget. Kompleksnya Atlantis. Tetangganya Aquaman. Warga 2 orang misahin ya kan, yang satu bawa trisula, yang satu bang sosok gini bang pas lagi masuk nih duk. Jadi kayak orang yang punya ilmu Mahesa Kurung kalau lu tahu. Pas nyampe tengah dia langsung gini bang. Kenapa gitu? Sama bocah gue malah diliatin bang, malah diketawain, sumpah. Ih, nggak jelas. Tapi pada kabur, nggak ada takut-takutnya. Pada kabur itu di situ. Habis itu yang bawa trisula gila, itu yang bawa trisula. Misahinnya. Gue ada satu cerita tapi yang lakuin bukan gue, di Gonzaga dulu kan. Lu tahu Jamaica Cafe nggak sih? Grup akapela namanya Jamaica Cafe. Oh, tahu bang, tahu. Ya. Aku pernah dengar. Si Jamaica Cafe itu ada satu penyanyi yang kakinya buntung, namanya Anton. Panggilannya Anton Buntung. Nah, iya benar, Anton Buntung. Nah, si anak-anak Gons itu kerjanya adalah satu persatu itu minjem. Antonnya juga asik banget, orangnya udah asik banget gitu. Kerjanya itu pura-pura nyebrang jalan pakai kruknya si Anton, tau nggak yang buat itu tuh? Kan jalanan Gonzi kan macet kan, jadi dia pelan-pelan terus mobil pada berhenti nungguin dia lama gitu. Temen gue tuh pelan, pas udah nyebrang diangkat lari ke dalam. Nih kalau kurang ajar lo ya gitu. Dan itu sering banget kayak gitu, orangnya pelakunya ganti-ganti. Kerjanya cuma caper doang pakai tongkat tuh pelan-pelan. Orang udah berhenti gitu. Ya ampun kasihan orang sakit, sampai ujung lari gitu. Aneh-aneh aja tuh anak-anak gitu. Aduh, lucu banget. Mas Adit gimana Mas Adit? Aku dan tadi tuh bingung kayak dengerin cerita kalian tentang kenakalan sholat gitu, kayak aku nggak pernah sholat. Kalau lu ngelakuin sholat baru namanya kenakalan remaja itu. Bener. Lu apa sih, Katolik apa Kristen sih, Dit? Aku Katolik bang. Dan, tapi kan berarti lu ada misa-misaan gitu, Dit? Iya. Jadi
paling kenakalanku adalah ya minum alkohol sebelum waktunya lah. Jadi kalau di Katolik itu ada yang namanya misdinar atau putra altar gitu. Jadi kita kayak bantuin pasturnya, bantuin romonya buat ibadah gitu kan. Terus biasanya itu kan kalau ibadah itu kan kayak ada minum anggurnya gitu kan, anggur perjamuan gitu. Nah itu biasanya masih sisa dikit tuh, kayak diambil cuma kayak segelas segini, diambilnya cuma segini nih, jadi masih ada sisanya tuh. Nah kalau udah selesai ibadahnya, terus semuanya udah bubar, semuanya udah lupa ada itu, kita diam-diam ambil minum gitu. Itu aja sih. Astagfirullahaladzim. Jadi nggak selamat loh. terus kalau Lu di alam baka nggak selamatnya 2 kali. Ditanya siapa Tuhanmu, jawabannya Yesus. Habis itu kamu minum alkohol lagi dari kecil, nggak selamat. Nggak selamat. Lu masuk neraka bareng Freddie Mercury lu. Ini baru kata nyuri kotak amal itu ya Bang, kalau begitu ya. Emang iya kalau di kita kayak gitu mungkin hitungannya. Lu pernah ngelakuin pasti? Kagak Bang, hampir. hampir. Alhamdulillah. Soal itu mah. Kalau pas Dikit lagi kalau Jumatan udah nggak ada nyolong job-joban pentil. kayaknya. Pernah. Nggak ada jawaban. Apa lu bilang tadi? Kalau lagi Jumatan nyolong pentil pernah. Kalau gitu pentil motor. Nggak Dan dalam Ngapain rangka pentil apa? dicolong? Iya, dalam rangka apa? Iya. Pentil di Jakarta keren-keren Bang. Lu di Jawa pentil kali. Pentil di Jakarta keren-keren. Ada Gue yang juga suka tuh dulu tuh. Iya, yang Dadu. roket, Ada yang dadu. roket, iya. Apaan nih? Kok gue baru tahu kayak gini-gini? Jadi kalian tuh kayak pamer motor terus lihat dong pentil gue gitu. Gitu nggak sih? Gitu. Itu sepeda Bang, zaman itu zaman SD itu. Iya. Sholat Jumat di inian, sholat Jumat di mana? Di masjid, bawa sepeda, pas lagi mulai takbiratul ihram ke parkiran. Pentil Ya. motor dan lain-lain. Buat Iya, sepeda benar. Bang, itu sepeda. Heeh. Anjing. Kalau misalnya Orang ada mau ibadah acara, malah acara kejahatan. kondangan, rame-rame parkir gitu kan. Gue datang juga tuh lirik. Wah, ini dadu nih langka. Apalagi dadunya itu yang ada kristalnya itu tuh. Yang keruman. Iya, wah ini kristal nih, langka nih, Yang ambil. keruman. Gue juga banyak lip itu lip. Iya Gue kan? satu Jahat lagi semuanya. isinya itu doang. Cuman permasalahannya adalah ini kenapa gue curi ya? Maksudnya kenapa gue ambil? Padahal sebenarnya nggak guna-guna juga gitu. Iya. Baru sadar Iya. setelah nyolong. Iya, jadi pengen ngoleksi banyak aja gitu. Ini buat apa ya? Tapi bagus itu dia lihat, wah ini roket, gue punya roket, dadu, tengkorak gue banyak macam, ada yang ini juga apa? Bom. Bom ya, ada bom zaman dulu. Iya, Ini itu gue. kenakalannya barengan nih Alip sama Arin Hermana nih. Soalnya itu umum banget Bang, kayak itu tuh kayak kan teman SD gua sama teman rumah gua nggak kebanyakan nggak sama ya. Jadi kalau misalkan ketemu teman SD cerita nih, lu Jumatan kayak gitu nggak, nyolong gitu, sama Bang, yang beda daerah ya, sama kelakuannya. Satu SD gua tuh pada kayak begitu. Nah, mulai naik nih. Belajar di mana ya mereka? Kok sama ya? Kenakalan gua tuh terjadinya di hari Jumat dah Bang. Kenapa malah hari Jumat tuh Jumat? banyak banget ini Bang, banyak banget kesempatan di sholat Jumat. Iya benar. Waktu SMP itu zaman-zamannya kita gengsi pakai sepatu Bang. Di zaman gue ya, kita gengsi banget. Jadi kalau misalkan sepatu nggak ori, wah itu sedih banget Bang. SMP gue tuh kelas 2 kelas 3. Mulailah tuh gue dapat info ini juga dari temen gue. Lu mau Converse ori nggak? Lu sholat Jumat di Al-Azhar. Sholat Jumat Bang di Al-Azhar Bang. Balik dapat Converse ori. Aduh, lucu banget. Bangsat. Gue sama temen gue legenda juga pelaku gitu. pencurian mereka juga ya. Orang-orang Gue yang- sama teman-teman gue sholat Jumat selalu pakai ini bawa sendal yang jelek. Pokoknya bawa sendal jelek aja. Kalau Jumatan bawa sendal jelek aja gitu. Tiap selesai sholat Jumat, bahkan belum selesai sholat Jumat, kita itu udah balik duluan, kita nyari sendal yang bagus, dan sendal jelek tadi itu kita bawa lagi. Jadi nggak ditinggal. Kan kalau misalnya dulu bilangnya, Ustadz pernah bilang, tinggalkan yang buruk, ambillah yang baik. Oh, jangan percaya, ambil yang buruk juga. Buat modal besoknya lagi. Aduh. Buat modal Jadi- besok. Berarti nanti Adit MKM di neraka ketemu Freddie Mercury, Alip sama Rin Hermana, dah lengkap deh tuh. Dengan dosa yang berbeda-beda. Mantap Itu dia. sekali. Rin udah mau 35 menit, Rin. Oke, siap. Udah mau Aku 30 menit. bersyukur agama aku Lama nggak perlu banget ya. copot sepatu. Ya ampun. Kita bisa pamer sepatu, pamer Iya. baju.
Tidak perlu takut kehilangan. Mantap sekali. Setidaknya kita sebentar ya di neraka ya, Lip. Akhirnya masuk surga juga. Bukan masalah gitu, Bang. Masa tempat ibadah kotor? Iya. Sudah, bro, kita ini podcast bakal naik tayang di YouTube, bro. Jangan terlalu jauh. Oh, iya. Ini bukan streaming berbayar ntar gitu. Jadi terakhir. Guru yang paling diingat gitu di semasa sekolah, guru yang paling berkesan gitu. Boleh guru yang hukumannya paling kejam atau hukumannya paling nyeleneh atau yang pernah gampar atau apa gitu. Siapa dulu nih? Mas Panji dulu deh. Mas Panji kayaknya kalau zaman dulu kekerasan dari guru kayaknya udah lumrah banget ya. Iya, dulu enggak. Gue udah pernah cerita di materi stand up gue, ada namanya Pak Dewa. Pak Dewa itu adalah guru sosiologi. Gue pernah bahas tuh, tapi gue mau nyebut satu guru lain. Ada namanya, gue minta maaf banget, namanya Pak Julius sebenarnya. Dia ngajar trigonometri. Kelihatannya satu sekolah yang suka trigonometri itu cuman dia sendiri. Kita panggil dia Ijul. Nah, itu dia, lu bayangin nama bagus-bagus, Julius dipanggilnya Ijul. Itu adalah guru yang nggak ada, gue nggak ngerti ya, kagak ada wibawanya di mata anak-anak. Kadang-kadang gue kasihan mikirin ini guru, tapi dia itu adalah target bully anak-anak. Aduh, badung-badung banget dah. Sekarang kalau gue pikir-pikir, kasihan banget nih Pak Julius nih, udah disebut Ijul, dibully. Dia kadang-kadang ya, dia lagi berdiri aja gitu di pinggir. Kan kadang-kadang guru itu kan suka kalau sambil ngajar berdiri di pintu kan. Terus kan pintunya kebuka, jadi ada orang-orang suka mondar mandir gitu. Dia lagi di tengah-tengah ngajar, lagi nyender ke pintu, nih pintu kebuka, dari luar ada yang teriak, Jol! Gitu ke kuping dia, terus pergi. Aduh, gue ya Allah jahat banget. Gue sampai sekarang tuh paling kasihan namanya Pak Julius. Pak Julius, kalau Anda mendengarkan atau anaknya, saya memohon maaf atas teman-teman saya yang bangsat itu. Gue paling ingat itu, paling merasa berdosa sama guru itu, namanya Pak Julius aka Ijul. Itu dia tuh. Pak Ijul. Semoga Pak Ijul mendengar ini ya. Tapi emang guru yang berkesan tuh selalu punya nama sebutan gitu nggak sih? Iya. Kan pasti kan juga selain punya, Ijul, kan? Sarmento. Ada Sarmento. Karena mirip kayak permen Sarmento. Atau nggak? Mister Sarmento. Ada dulu deh. Nggak tahu gue, Bang. Enggak itu. Bukan usia kami. Enggak ada zaman Mas Panji. Ya udah, minta maaf. Dulu ada permen begitu. Ada. Kalau di sekolah aku tuh nama guru yang aneh, itu ada namanya Pak Trijaka. Kita panggil Trijek. Ngajar sejarah dia. Jack. Nah, jadi emang orangnya agak katarak gitu. Jadi kalau ngajar tuh emang pelan, terus kayak bikin ngantuk gitu. Ya udah, kita kalau panggilannya dia tuh Trijek. Tapi yang nyebelin tuh ini. Aku punya guru kimia namanya Anton Bambang Harimurti. Kita panggilnya Anton BH. Nah, dia itu ngajarnya tuh sebenarnya nggak ada masalah. Cuman parfumnya itu aneh gitu loh. Parfumnya itu yang bau yang aneh, tau gak sih? Bau-bau yang kayak parfum belum jadi, tau gak sih? Yang kayak di tengah-tengah ngeracik, kayak udah ini aja deh. Nah itu loh, terus kayaknya emang dia ngeracik sendiri gitu kan, kayak di lab kimia gitu, kayak ngapain ya bikin parfum gitu, terus kayak dipakai sendiri gitu. Nah, dia tuh baunya tuh aneh gitu kan. Terus di akhir tahun itu kami punya yang namanya evaluasi guru. Jadi kayak kalian dikasih kuesioner, terus dikasih komen ini gurunya ini kurangnya apa, bagusnya apa gitu. Satu kelas itu kompak nyebutin baumu nggak enak pak, bau parfummu aneh pak gitu kan. Terus tahun depannya kami dapat dia lagi, dapat guru kimia dia lagi. Terus dia itu pas pelajaran pertama ngasih soal, terus dia keliling tanya anak satu-satu, bau saya masih aneh. Kasihan, gila. Bau saya masih aneh. Guru 1 tahun lo dihantui sama perasaan bau badan, gila emang lu Adit MKM lu. Fix lu masuk neraka lu. Diludahin pocong kali tuh. Anjay, diludahin pocong. Lu gimana, Lip? Apa nih guru yang paling berkesan selama itu? Ini pasti bakal mengenang banget di pikiran lu semua. Namanya Pak Habib. Dia itu guru sejarah, dan menurut gue guru sejarah paling cerdas ya. Dia kalau ngajar, setelannya dia tuh brongs banget. Baju dimasukin, baju guru-guru biasa, baju dimasukin. Kancingnya dibuka, Bang. Gokil. Kedua sini. Dia, rumahnya tuh kalau misalkan dari sekolah ke rumah dia, itu rumahnya kalau naik motor deket. Cuma kalau jalan kaki jauh. Nah, kebiasaan dia kan sering jogging pagi-pagi tuh. Dia cerita di kelas, saya tuh kalau misalkan ke jogging pagi-pagi sering lewat sekolah. Nah, pinternya dia jogging nih pagi-pagi.
jam 5 subuh gitu, jam 5:30 ke sekolah dulu tuh dia, absen, tit, pulang, balik lagi ke sekolah siang jam 9. Pinter banget dia, Bang. Dan hari pertama gue diajar sama dia, itu gue kelas 2. Dia kan guru sejarah kelas 2, kelas 3. Jadi kelas 1 gue nggak ngerasain. Kelas 2 dapet tuh gue dia. Wah, bersyukur banget tuh kelas gue. Karena dia guru famous banget dah. Guru paling terkenal dah di sekolah gue. Karena cara ngajarnya dia unik. Hari pertama dia masuk kelas, dia ngomong gini, kalian mau tahu tentang kucing saya atau mau belajar sejarah? Ya kita semua males belajar ya kan, males belajar. Ya udah Pak, kucing aja Pak, kucing. Diceritain deh tuh kucing dia. Kucing saya tuh jagoan di Haji Baping. Rumah dia kan jalan Haji Baping tuh. Haji Baping, Bang. Jadi kalau di Kalisari itu ada jalan Haji Baping 1, Haji Baping 2 sampai 13. Nah, dia ngomong, kucing saya tuh jagoan di Haji Baping 9 sampai 13. Dan kerennya apaan, Bang? Pas lagi UTS, soalnya keluar, Bang. Siapa nama kucing? Dia bilang keren nih guru bangsa. Jadi dia berpikir bahwa sejarah itu tuh nggak harus masa lampau gitu. Hal yang dia ceritain itu udah termasuk sejarah gitu buat anak-anak. Dia pernah cerita kayak gitu pas kita mau naik kelas. Itu keren sih Pak Habib. Respect. Biasanya gue Soalnya gimana? masih ngajar tuh. Kenapa? Biasanya soalnya gimana sih? Siapa nih? Soalnya gimana? Soalnya gimana? Bang muncul pas UTS. Siapa gimana? nama kucing Pak Habib? Oh. Kirain siapa penguasa gang 1 sampai gang 8 gitu. Kan soalnya 9 sampai 13 13 kucing. Ya, betul. Oke, cukup dulu nih kita ngobrol soal masa kenakalan sekolah dan tadi juga udah cerita juga soal guru-guru favorit kita dan akhirnya kita tahu di sini kita bertiga itu jauh lebih muda daripada Mas Panji ya. Kenapa gitu kesimpulannya dong? Karena kenakalannya kayak tadi Mas Panji nggak tahu kita hobi nyuri pentil itu nggak tahu gitu, nggak di zaman-zamannya Mas Panji lah yang kayak beda gitu emang. ya. Beda. Iya. Sarmento tadi apa kita juga nggak tahu. Sarmento kita juga nggak tahu. Sarmento. Tapi kayaknya yang kita dapat kesimpulkan adalah yang paling konsisten sampai sekarang itu adalah tawuran yang nggak pernah berubah kayaknya. Iya benar. Masih kayak gitu-gitu Masih aja. ada aja ya. Iya, yang paling konsisten kayaknya Klasik. itu doang. Soal pengajaran sekolah, guru-guru, dan murid-murid kayaknya semua udah berkembang. Cuma tawuran yang kayaknya konsisten. Sudah, segitu saja untuk para murid-murid atau siswa-siswa yang menonton ini. Ingat, jauhi tawuran, dekatilah narkoba. Anjay. Om Aneh buat Anda banget. lebih relax. Tapi Tidak perlu tawuran. narkoba yang ini, yang bikin ketagihan tapi bermanfaat tinggi itu adalah narkoba dalam bentuk komedi. Jadi lu download itu Adit MKM di comika.id ada 2 ya? Ada 2 Bang, ada Patah Harapan dan Harapan Palsu. Mantap. Yeay. Rin Hermanto juga ada tuh. Iya, ada overdosis dan mete-mete. Luar biasa. Alif Baihak ada di Sunjak Tim ya? Iya Senjaktim, Bang. Ih, respect. Kalau gua mah ya udahlah. Nggak Udah usah. tahu, udah banyak Mas Panji. Bagi-bagi rezeki aja kita. Ih, mantap. Iya, coba aja nonton satu dulu, siapa tahu candunya kayak narkoba juga. Jadi semuanya dibeli, semuanya diambil gitu. Itu dia. Masa belinya cuma satu? Anda tidak tahu kan dari obrolan tadi itu Adit MKM bahas surga neraka itu ada di mete-mete, overdosis ada. Kenapa di show Anda Di Adit tiba-tiba? MKM Patah Harapan itu banyak sekali membahas soal kesenjangan sosial, juga soal toleransi agama, dan Alif di Sun 4 Jaktim, Alif ya? Betul. Iya, juga banyak Sun 2. Oh, Sun 2 Jaktim itu juga banyak soal sekolah-sekolah dan kenakalan. Oh, lu cerita ini yang lu ketahuan nonton bokep ya, itulah. Pokoknya penasaran bagaimana ceritanya, nonton lebih lengkapnya di comika.id. Saya Rin Hermana pamit. Saya Panji Pragiwaksono. Saya Alif Baihaki. Saya Adit MKM. Terima kasih, sampai jumpa di podcast Comika selanjutnya. Dadah. Dadah.